Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat, yaitu simulasi pengangkutan barang antar kota, di mana program ini adalah yang telah saya buat berupa mini apps. Prinsip dari program ini adalah terdapat 3 kota A, B, dan C, di mana di masing-masing kota terdapat jumlah barang di kota A, kota B maupun kota C, di mana barang tersebut kita inputkan jumlahnya kota A, B maupun C, dan semua barang yang terdapat di kota A, B, dan C akan dipindahkan ke kota D dengan menggunakan sebuah truk. Truk tersebut memiliki kapasitas sejumlah X, di mana kita yang menentukan sendiri berapa jumlah kapasitas truk yang akan digunakan untuk mengangkut barang di kota A, B, dan C. Semua bilangan tersebut kita inputkan di satu fungsi bernama awal. Dan di sini terdapat fungsi proses, di mana ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mengatur mengenai perpindahan barang dari masing-masing kota oleh truk. Secara garis besar, fungsi proses terdapat beberapa bagian di sini, seperti masing-masing kota akan diangkut oleh sebuah truk. Barang tersebut akan diangkut dari oleh sebuah truk. Dan dari kota A, kota B, dan kota C, truk berjalan dari kota A, B, dan C. Lalu kemudian barang tersebut akan dipindahkan ke kota D. Truk mengangkut barang dari kota A, B, dan C secara random, tetapi tidak akan melebihi kapasitas total. Contoh, jika kapasitas truk adalah 7, maka dia akan mengangkut barang dari kota A secara random, sejumlah barang, dari kota B secara random, dari kota C secara random juga. Tetapi jumlah barang yang diambil secara random oleh truk dari kota A, B, maupun C tidak pernah melebihi atau tidak akan melebihi kapasitas total yang dimiliki oleh truk. Jika truk memiliki 7 kapasitas, maka kapasitas total atau barang yang diangkut oleh truk bisa sejumlah 7 ataupun kurang dari 7, tergantung dari random yang dilakukan oleh komputer. Jikalau truk pada kota A mengambil 3 barang, di kota B dia mengambil 4 barang, karena truk sudah memiliki kapasitas total 7 dan jumlah barang yang diangkut oleh truk sudah maksimal, maka di kota C dia tidak akan mengambil apa-apa atau 0. Ya, itu adalah secara garis besar fungsi dari fungsi proses ini, di mana setiap truk atau setiap kota barang-barang akan diangkut oleh truk. Dan apabila masih terdapat barang di kota A, B, ataupun C yang belum diangkut oleh truk, atau dengan kata lain saya memiliki variabel atau tipe data integer total, di mana integer total adalah jumlah dari semua barang di kota A, B, dan C. Jika integer total ini masih lebih besar 0, atau dengan kata lain masih ada barang baik di kota A, B, maupun C, maka truk akan kembali mengambil barang dari kota A, B, atau C. Dengan kata lain, dia akan pergi dari kota D untuk kembali lagi berputar di kota A, B, dan C, maka jumlah putaran akan ditambah. Tergantung berapa kali putaran ketika truk mengangkut barang, itu bergantung kepada atau terhadap jumlah random yang dilakukan oleh truk.
Di sini terdapat fungsi akhir, di mana ketika barang semua kota A, B, dan C sudah terangkut ke kota D, sudah terkirim di kota D, maka program akan selesai dan tidak ada putaran lagi. Ketika program selesai, maka akan didata di fungsi akhir. Sesudah diangkut, terdapat berapa barang di kota A, berapa barang di kota B, berapa barang di kota C, dan berapa barang di kota D. Jika program ini benar, maka kota A, B, dan C akan 0, dan semua barang akan berpindah ke kota D. Truk bolak-balik sebanyak berapa putaran? Ya, ini adalah inmain di mana saya memanggil semua fungsi yang sudah saya buat tadi di atas, dan saya compile. Ini adalah hasil compile dari program yang sudah saya buat, di mana saya memberikan keterangan supaya membuat program ini semakin user friendly. Dan mari kita inputkan nilainya. Misal kota A adalah 3, maksud saya 4, kota B adalah 3, kota C adalah 3 barang, di mana totalnya adalah 10 barang, dan kapasitas truk kita masukkan dapat mengangkut 4 barang. Terdapat 3 putaran, di mana hasil putaran ini didapat secara random, dan saya akan berikan keterangan pada putaran ini. Pada putaran 1, pada sekarang A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 3, dan D sama dengan 0. Lalu truk mengambil barang dari kota A sejumlah 2, B sejumlah 2. Karena sudah maksimal, maka C dia tidak mengambil apa-apa. Dan di kota A, dia mengambil 2 barang, pergi ke kota B. Di kota B, ditambah dengan 2 barang lagi, maka truk sekarang memiliki 4 barang. Dipindah ke kota C, karena di C dia tidak mengambil apa-apa, maka tetap 4 barang. Lalu kemudian ditransfer ke kota D. Karena masih ada barang di kota A, B, dan C, maka truk kembali lagi ke kota A, B, dan C melalui putaran kedua. Di kota A sudah tersisa 2 barang karena tadi sudah diangkut oleh truk. Dari kota B tersisa 1 barang, di kota C masih 3 barang, dan di kota D sudah 4 barang. Dilakukan random kembali oleh truk, di mana di kota A dia mengambil 2 barang, di kota B dia mengambil 1 barang, dan di kota C dia mengambil 1 barang. Maka saat ini truk terdapat di kota A, berpindah ke kota B, ditambah 1 barang dari kota B menjadi 3 barang, lalu kemudian dipindah ke kota C, karena ditambah 1 barang lagi maka menjadi 4 barang, lalu dipindah ke kota D sejumlah 8 barang. Saat ini terdapat 8 barang di kota D. Karena masih ada barang di kota A, B, atau C, dengan data lain total masih lebih besar 0, maka truk kembali lagi ke putaran ketiga. Di putaran ketiga, A sama dengan 0, sudah habis barang di kota A, begitu juga dengan kota B sudah habis, dan di C masih tersisa 2. Maka truk mengangkut 2 barang di kota C, dan kemudian memindahkan barang tersebut ke kota D. Karena sudah habis, maka program selesai. Sudah diangkut, terdapat beberapa keterangan di sini, di mana kota A, barang di kota A sama dengan 0, barang di kota B sama dengan 0, barang di kota C sama dengan 0, dan di kota D 10. Truk bolak-balik sebanyak 3 putaran. Jumlah putaran bergantung dengan random yang dilakukan oleh komputer. Setiap compile dapat memberikan hasil yang berbeda, hasil random yang berbeda. Angka pada kapasitas random bisa berbeda di setiap pengompilan. Tidak bisa sama terus, tapi suatu saat bisa berbeda di setiap compile.
Saya akan berikan contoh ketika saya mengompil lagi program ini dengan inputan yang sama pun jumlah kapasitas random pasti berubah. Dengan input yang sama, di sini kita bisa lihat sendiri terdapat 4 putaran. Dengan input yang sama terdapat 4 putaran, dan kita lihat angka randomnya berubah. Tidak bisa sama karena ini adalah random, maka berubah. Dan sekarang putaran terdapat 4 putaran, di mana lebih banyak daripada compile yang pertama dengan input yang sama. Tetapi karena truk mengambil barang dari kota A, B, dan C secara random, maka hasilnya pun berbeda. Demikianlah simulasi yang sudah saya buat mengenai pengangkutan barang antar kota. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Can you blow my whistle, baby, let me know, girl, I'm